Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Somad Salim, SPD MSc, dan Ibu Tismi Dipalaya, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Analisis Penerapan Metode Pembelajaran guna mengetahui pemahaman mahasiswa pendidikan matematika pada mata kuliah Statistika Dasar di Universitas Bosowa. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalan, nama saya Rizky Sundari Putri dengan NIM 4422111076 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu pendahuluan, kajian teori, dan juga metodologi penelitian. Langsung saja kita membahas mengenai latar belakang. Statistika menurut Hidayati 2020 didefinisikan sebagai suatu cara atau metode mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan data dalam bentuk numerik. Namun, ada beberapa mahasiswa yang merasa bahwa mata kuliah statistika dasar kurang menarik dan kurang dipahami terhadap materi yang disampaikan oleh dosen pengampu. Kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah ini mungkin didasari oleh cara atau metode yang diajarkan dosen pengampu. Menurut Muslan ND, berdasarkan pengamatan selama ini, mata kuliah statistika dasar dianggap sebagai mata kuliah yang mengerikan oleh mahasiswa. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa kebanyakan isi materi statistika lebih bersifat berhitung. Bagi mahasiswa dengan kemampuan kuantitatif yang lemah, mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang kurang menarik. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran diperlukan metode pengajaran yang beragam. Model pembelajaran dipilih hendaknya dapat mendorong siswa untuk termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat dengan mudah menyerap dan memahami materi yang disampaikan oleh dosen atau guru. Selanjutnya, rumusan atau identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan metode pembelajaran digunakan dosen pengampu mata kuliah statistika dasar guna mengetahui pemahaman mahasiswa pendidikan matematika terhadap materi tersebut. Nah, selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan penggunaan metode pembelajaran yang digunakan dosen pengampu mata kuliah statistika dasar guna mengetahui pemahaman mahasiswa pendidikan matematika. Untuk manfaat pada penelitian ini yaitu manfaat teoritis, di mana diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu dan memperluas wawasan berpikir, kemudian sebagai literatur dan menambah koleksi perpustakaan, dan kemudian sebagai bahan masukan dan referensi. Kemudian, untuk manfaat praktis, bagi penulis diharapkan dapat menjadi saran atau acuan yang bermanfaat dalam pemilihan metode pembelajaran dalam mengajar. Kemudian, bagi dosen, yaitu diharapkan mampu memperluas cara pandang dosen dalam penggunaan metode pembelajaran pada mata kuliah statistika dasar. Dan yang terakhir yaitu bagi mahasiswa, yaitu mampu mengantarkan proses belajar yang menyenangkan agar mahasiswa lebih mudah menyerap materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka pada penelitian ini itu mengambil kutipan dari Diana dan Rofiki 2020 mengenai metode pembelajaran. Dia mengungkapkan metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain, metode adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Yaitu selanjutnya kutipan dari Gardner dalam Aulia 2016 mengenai pemahaman mahasiswa. Pemahaman merupakan aspek dasar dalam pembelajaran sehingga model pembelajaran yang digunakan harus memperhatikan persoalan mengenai pemahaman. Bloom menyatakan bahwa ada 3 jenis pemahaman, yaitu modifikasi atau pengubahan, memberi makna atau arti, dan pembuatan ekstrapolasi atau extrapolation. Serta kutipan dari Dajan dalam Hidayati 2020 mengenai statistika dasar, yaitu ia mengungkapkan statistika dasar yaitu cara atau metode yang digunakan untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan interpretasi data dalam bentuk numerik. Statistika perlu dipelajari dengan tujuan menambah pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam mengevaluasi.
Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian studi kasus. Pemilihan metode studi kasus diperuntukkan untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang sedang akan diteliti oleh peneliti. Selain itu, penelitian studi kasus dapat mengungkapkan permasalahan atau fenomena yang diteliti dengan kondisi yang apa adanya sesuai dengan kejadian. Nah, untuk pendekatan penelitian yaitu menggunakan kualitatif deskriptif. Nah, penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari hasil perilaku yang telah diamati. Untuk subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif program studi pendidikan matematika Universitas Bosowa dan juga dosen pengampu mata kuliah statistika dasar. Dalam hal ini akan dipilih beberapa mahasiswa untuk dilakukan wawancara beserta dosen pengampu. Pengambilan sampel juga bertujuan untuk memperoleh kesimpulan terhadap masalah yang sedang diteliti. Untuk lokasi penelitian, dilaksanakan di perguruan tinggi Universitas Bosowa. Dan waktu yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dimulai pada bulan April 2022. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian adalah dengan menggunakan observasi dan wawancara. Observasi dipakai untuk mengungkapkan sikap dan perilaku yang ditunjukkan mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran, guna mengetahui kemampuan pemahaman mahasiswa dalam menerima materi saat proses pembelajaran berlangsung. Dan kita juga menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Wawancara digunakan untuk mengungkap minat belajar mahasiswa, kemampuan pemahaman mahasiswa dalam memahami materi, serta untuk memperoleh masukan dari mahasiswa guna penyempurnaan proses pembelajaran serta metode pembelajaran diterapkan. Nah, untuk wawancara tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, tetapi juga akan melakukan wawancara kepada dosen pengampu dan juga observasi atau mengamati dosen pengampu atau dosen mata kuliah statistika dasar dalam proses pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk teknik analisis data, yaitu pada penelitian ini menggunakan dengan cara mereduksi data atau merangkum data dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian, melakukan penyajian data atau menunjukkan data guna mempermudah untuk memahami apa yang terjadi. Nah, data yang disajikan dapat berupa hasil observasi dan wawancara. Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil penyajian data serta disesuaikan dengan rumusan masalah. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan pada presentasi. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.